Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pasar persaingan monopolistik. Kami mengambil contoh dari persaingan antara brand Adidas dengan Nike. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya selaku moderator, Risma Kurniawati, NPM 217511055, dan rekan saya Anandita Pamela dengan NPM 217511033. Kami dari kelompok 7. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian pasar persaingan monopolistik. Secara umum, pasar monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya. Untuk selanjutnya, ada ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik, yaitu terdapat 5 ciri-cirinya. Yang pertama, yakni terdapat banyak penjual. Tetapi di dalam pasar persaingan monopolistik ini tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua, yaitu produknya tidak homogen atau berbeda corak, sehingga persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah untuk membedakan antara produk dari perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain. Kemudian yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga. Yang keempat, masuk ke dalam industri atau pasar relatif mudah. Hal ini karena modal yang diperlukan relatif besar dibandingkan dengan perusahaan pada pasar persaingan sempurna, dan juga harus menghasilkan produk yang berbeda dengan produk yang sudah ada di pasar. Kemudian yang kelima, persaingan promosi penjual sangat aktif. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Anandita dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi, yaitu brand Adidas. Adidas adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Herzogenaurach, yaitu Jerman, dan merupakan produsen pakaian olahraga terbesar di seluruh Eropa. Merek Adidas pertama kali didaftarkan pada 18 Agustus 1949 oleh pendirinya, yaitu Adolf Dassler. Adidas pertama kali menambahkan logo 3 garisnya yang ikonik setelah Olimpiade musim panas tahun 1952. Pada tahun 1989, industrialis Prancis Bernard Tapie membeli perusahaan itu dengan harga 243,9 juta euro karena perusahaan itu bangkrut. Tapie kemudian memindahkan lini produksi perusahaannya ke Asia dan juga menyewa Madonna untuk mempromosikan produk tersebut. Berkat keputusan itu, lini sepatu Adidas akhirnya mendapatkan popularitas. Brand Nike. Nike awalnya dikenal sebagai Blue Ribbon Sport, BRS, dan didirikan oleh Phil Knight dan pelatihnya Bill Bowerman pada Januari tahun 1964. Pada tahun pertama bisnisnya, BRS menjual 1.300 pasang sepatu lari Jepang dengan pendapatan kotor sekitar $8.000 US. Pada tahun 1965, perusahaan menghasilkan sekitar $20.000 US. Icon swoosh yang sangat ikonik pertama kali digunakan pada sepatu Nike pada tanggal 18 Juni 1971. Pada tahun 1976, Nike merekrut John Brown and Partners sebagai juru iklannya dengan taktik pemasaran yang agresif. Nike sukses menguasai 50% bangsa pasar sepatu olahraga di US. Iklan
Just Do It dari Nike dirilis pada tahun 1988 dan dinobatkan sebagai salah satu dari 5 slogan iklan teratas di abad ke-20. Pada tahun 1990, Nike memindahkan kantor pusatnya ke Beaverton, Oregon, di mana mereka akhirnya membuka toko retail pertama mereka dan menyebutkannya Nike Town. Setiap barang yang berbeda sifatnya, baik dari brand Adidas maupun Nike, akan menjadi daya penarik khusus atas barang yang diproduksinya. Konsumen tertentu akan lebih suka membeli barangnya walaupun harga lebih mahal kalau dibandingkan dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan oleh brand Adidas ataupun Nike. Perusahaan menciptakan suatu penghambat kepada perusahaan lain untuk menarik pelanggannya, sehingga memungkinkan produsen dalam pasar monopolistik seperti antara brand Adidas dengan Nike untuk tetap menjual produksinya, tetapi jumlahnya semakin sedikit apabila salah satu dari brand tersebut menaikkan harga. Tetapi sebaliknya antara kedua brand itu dapat menarik sebagai dari pelanggan mereka, sekiranya menurunkan harga penjualan barang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa antara brand Adidas dengan Nike merupakan contoh dari pasar persaingan monopolistik di mana barang atau produk yang mereka hasilkan berbeda coraknya. Selain itu, masing-masing perusahaan mungkin menjual produknya dengan harga cukup tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak pelanggan ataupun sebaliknya dari masing-masing perusahaan yang menjual produk dengan harga yang cukup murah, tetapi tidak menarik banyak pelanggan. Dari perbedaan-perbedaan ini menyebabkan para konsumen mempunyai pilihan yang lebih baik dari pilihan yang dapat dibuat oleh para konsumen. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 7. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan serta bermanfaat untuk kami semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.